Joni, silakan. Kalau menurut saya apa bedanya tuh kayak di tujuannya gitu Pak, konsep awalnya. Kalau ekonomi konvensional kan dia tujuannya itu kayak mencari keuntungan sebanyak-banyaknya gitu kan Pak. Jadi tidak peduli apapun yang penting keuntungannya banyak gitu Pak. Tapi kalau di dalam Islam itu dia pakai motivasi sama konsep kemaslahatan bersama Pak. Jadi dalam Islam itu tidak hanya mengutamakan keuntungan tetapi juga memperhatikan keadaan sekitarnya Pak. Kayak misalnya orang-orang di sekitarnya gitu, intinya kemaslahatan bersama Pak. Kalau ngambil dari sumber daya alam juga, kalau konvensional mungkin mengeruk sumber daya alam sebanyak-banyaknya. Tapi kalau di Islam memperhatikan kondisi alamnya juga gitu Pak. Islam itu intinya kemaslahatan bersama Pak yang diutamakan Pak. Tapi bahasannya ya bagus. Ya memang betul yang seperti kamu bilang. Tapi masalahnya kenapa perlu kita belajar gitu? Masalahnya di mana? Emang ada beda antara syariah tidak syariah di ekonomi mikro kita nih yang kita bahas. Sebenarnya ada nggak gitu, masalah? Kenapa perlu ada mikro syariah gitu loh? Nggak usah. Harusnya kan kita itu kan bicara hukum ya Joni. Kan Ya itu kan Pak. hukum bagaimana menentukan supaya orang itu tidak hanya mencari keuntungan maksimal, tapi jangan lupa dengan ada keuntungan yang sifatnya atau laba. Kan tadi kita bicara laba duniawi, tapi kan ada juga keuntungan yang sifatnya ukhrawi dan keuntungan untuk pihak lain, gitu kan? Bukan hanya mencari laba daripada proses ekonomi, kan gitu kan kalau kita bahasa ekonominya. Di industri, di perusahaan, laba itu sebagai indikator keberhasilan. Jadi kalau memang keuntungan besar yang didapat, memang itu yang dicari di sebuah ekonomi. Makin besar kita mendapatkan untung, itu memang makin disebut kita makin sukses. Nah itu memang begitu ekonomi. Tapi apakah betul ekonomi semacam itu kalau kita dapat laba besar baru disebut kita itu beruntung gitu. Nah, kalau kita beruntung atau tidak menjadi apa nih dari proses ekonomi. Kalau untung kita yang kita cari untung kita itu bicara tentang duniawi saja, nah itulah yang disebut dengan ekonomi konvensional. Sebenarnya itunya di situ. Ekonomi kan bicara duit. Intinya ekonomi itu bagaimana manusia itu mendapatkan kesejahteraan kan. Kamu belajar, ya kan? Mahasiswa pelajar semua belajar. Inti ingin belajar supaya apa? Agar di kehidupan nanti dan sekarang dan kehidupan nanti kamu mengalami kesejahteraan secara duniawi kan itu. Kalau kita dapat ilmu pengetahuan kan di situ. Oh, kenapa kita mesti belajar? Ya kalau kita jadi orang bodoh, kita tidak memahami bagaimana pasar, otomatis kita tidak bisa bergerak di pasar. Nah, itulah kenapa perlu belajar pasar. Nah, pasar itulah yang kita pelajari sebenarnya. Pasar itu adalah persoalan bagaimana kita menempatkan sesuatu hal yang berharga di situ. Nah, itulah yang sering ditinggalkan orang bahwa dibilang pasar ini apa kalau pasar itu tempat yang nggak bagus apa akhirnya orang Islam itu menjauhi pasar. Menurut sejarahnya yang tidak pernah Nabi itu ngajarin kayak gitu loh. Yang aneh itu bangsa kita itu masyarakat muslim itu yang aneh itu penguasa pasar itu kan bukan kita di negara kita ini. Itu karena dari awal pendidikan ekonomi itu terpisah. Ini yang syariah, ini yang tidak syariah. Kan aneh lucu juga gitu loh. Ini pemisahan itulah yang menyebabkan
akhirnya pasar yang seharusnya dikuasai oleh kita itu lama-lama memang jauh. Memang itu tadi ada nilai yang dimiliki oleh umat Islam sehingga Islam itu dulu itu penguasaan pasar itu nomor satu. Saya mau kasih tahu aja, Nabi itu, beliau itu sebelum menjadi pendakwah itu beliau adalah bisnis, gitu loh. Jadi bisnis itu artinya akan pasar itu dalam. Gitu. Nah kemudian yang lain pun para sahabat paham mengenai pasar sehingga mereka pun mendapatkan kesejahteraan. Bahkan sebelum maupun sudah Islam itu masyarakat Muslim itu tidak mengandalkan produksi, karena di Arab itu belum diproduksi yang namanya minyak mentah. Tapi masyarakat itu mengandalkan bisnis, dagang, gitu loh. Nah, dan juga menurut sejarahnya, yang mungkin diketahui oleh mahasiswa itu kan, Islam, yang membawa Islam ke Indonesia ini kan para pedagang. Para ulama apa para pedagangnya? Para pedagang, Pak. Pedagang. Perlu diketahui, orang tuh yang jauh-jauh kemari itu para pedagang. Jadi kalau membedakan antara pedagang muslim, tidak muslim, itu nggak bisa. Orang muslim tahu pasar. Karena nabinya pun paham soal keilmuan. Nabi itu tidak miskin seperti orang cerita-cerita begini. Orang Islam tuh kalau sekarang kan yang kayak pasti gitu. Kalau di kristenisasi itu saya selalu dapat info kan gitu. Orang-orang yang suka kristenisasi. Umat Islam tuh coba lihat umat Islam. Miskin-miskin katanya. Udah bodoh, miskin-miskin. Gitu. Itulah kita. Udah miskin, susah lagi. Gitu. Orang umat Islam, orang kalau jadi orang Islam itu ya kayak gitu, miskin. Nah inilah yang saya juga dipahaminya itu dari mana ceritanya. Orang kita tuh, diajarkan kita tuh untuk paham pasar. Yang tidak paham pasar memang ada beberapa sahabat yang memang kemampuan dalam finansialnya kurang dan kemampuan dalam beraktivitas bisnis kurang karena memang keadaan gitu. Tapi yang lainnya kan luar biasa, memiliki kekayaan yang besar. Bisa dibilang itu kalau zaman sekarang semua sahabat itu ya bukan miliarder lagi, orang-orang kaya semua. Coba kalau Utsman bin Affan sekali nyumbang berapa katanya? Ribuan onta. Satu onta itu zaman sekarang itu dari 15 juta. Satu onta itu. 15 juta sampai ya tergantung, ada yang kualitasnya tinggi sampai ada 90, ada yang 100 juta. Satu onta. Itu Anda bayangin tuh kalau sekali berderma itu miliaran. Itu Abu Bakar, dia punya kekayaan itu. Jadi yang miskin itu siapa coba sahabat sebutin? Kalau Nabi ya, Nabi waktu nikah itu onta tuh lebih dari 20. Kamu tuh mahasiswa, besok nikah nih. Umur 25 tahun. Taruhlah habis lulus kuliah ya, mohon maaf ya. Kuliah 4 tahun. Nah, umur kamu 20 berapa? Hah? Kalau kamu habis kuliah sekarang umur berapa nih? Coba. Hah? Kamu sekarang berapa? 19, Pak. 19, Pak. 19, kuliah 4. 23. 18, Pak. 18, kuliah 4 tahun, 17, Pak. Kuliah umur lulus 22. Nabi itu 25 tahun, punya kekayaan untuk nikah ya. Itu onta tuh kurang lebih 20.
20 kali, taruhlah satu onta 20 juta. Berapa itu? Nah, kira-kira kamu kerja nih habis keluar sarjana, kerja 2 tahun, umur 25 tahun kan, antara 2-3 tahun, bisa nggak kekumpul 400 juta buat kawin? Kan belum tentu. Jauh masih. Itu belum lain, itu baru ontaknya, belum lagi keserahan segala macam. Mahasiswa baru lulus, gajinya berapa? Perusahaan apa yang bisa nanti 2 tahun bisa 500 juta buat nikahan? Nikahan lagi disahin. Misalnya dikasih ke siapa di sini yang saya lihat nih, misalnya ke Mutiara. Mutiara mintanya mahar 400 juta. Laku nggak? Aku bertahun-tahun. Sama itu Khadijah. 400 Khadijah dulu kontak. Kurang lebih 20 lebih. Karena kan berbeda ya, ada yang ngasih ininya sekian, sekian. Saya juga gitu. Karena sesuaikan dengan sunnah. Kata Mutiara. Berapa emang satu onta? Ya 15 juta dah. Jadi mintanya berapa? 20 ontanya. Kira-kira masih ada yang sanggup bayar itu nggak Mutiara, orang Indonesia tuh? Hah? Ada nggak Sultan kayak gitu? Mahasiswa UIN nih, teman-teman kamu nih, mencret paling bisanya. Terus cari 200 juta juga belum tentu bayar. Ya, Mutiara. Bisa kamu minta gitu? Saya sesuai sunnah lah, kata siapa nih? Indah. Saya harus sesuai sunnah, kata. Berapa? Aku minta sama kamu apa? Rumah harganya berapa? 600 juta. Sama seperti Nabi ngasih dulu kan segitu. Nah, kira-kira puyeng nggak laki-laki diminta segitu? Itu baru mahal. Belum yang namanya kediaman, tempat tinggal. Belum yang namanya kalau sekarang resepsi. Kali resepsi habisin berapa juta? Nyawa tempat, nyawa makanan. Punya duit kagak lo mau kawin? 2 tahun, umur 25 tahun. Ngikutin sunnah katanya. Habis kuliah nih kan gue mau ngikutin sunnah. Apa nih? Nah, setelah kuliah 4 tahun, 2 tahun, umur 25 tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Nah, makanya lu kalau banyak ngomong doang, kuliah enggak serius, terus ngaku umat Islam lagi, aduh. Disitulah makanya nggak ngerti nabinya, nggak ngerti hidupnya itu seolah-olah itu udah sesuai dengan Islami. Pasar nggak ngerti, apa nggak ngerti, kehidupan nggak ngerti. Sisanya itu begitu. Itulah karena kebodohan. Dipikir umat Islam tuh kayak begitu. Nabi kita tuh begitu. Selalu Nabi kita tuh dijelekan oleh non-muslim itu begitu. Selalunya kalau kristenisasi itu di sini tuh berhasilnya. Kenapa? Karena kita itu miskin semua. Coba lu sensus di jalan itu. Orang tuh minta-minta itu ada nggak yang pakaiannya pakaian pendeta? Nggak ada. Di sini pakaian ustadz semua kalau minta sumbangan. Pakai kopiah, pakai apa gamis, pakai jubah, pakai baju koko. Mintanya di jalan-jalan tuh, masjid-masjid segala macam. Bikin malu semua. Ada umat Islam kayak begitu. Itu yang diajarin Nabi kayak begitu. Jauh. Nah kamu ini kan penerus bangsa, penerus umat Islam. Mau bicara ekonomi, ngerti juga enggak. Bikin malu apa, double lagi bikin malunya. Kerjanya apa kamu nanti? Minta-minta di jalan. Oh itu sesuai sunnah katanya. Islam tuh kayak gitu. Sekarang tuh apa sih yang nggak dijual dengan cara Islami gitu? Semuanya mengataskan nama Islam, tapi yang dicari itu bukan Islamnya. Tujuannya ke sana, itulah pasar. Sebenarnya mengerti pasar itu kan paham, oh ternyata betul kata Nabi.
Di akhir zaman ini nanti umat Islam itu bagaikan makanan di tengah nampan banyak orang yang makan. Intinya apa sebenarnya yang Nabi bilang? Intinya sebenarnya kita itu jadi cuma pangsa pasar aja. Apa yang tidak dimanfaatkan dari umat Islam, dari namanya, dari ajarannya, dari pakaiannya. Orang nih kalau minta-minta, kamu lihat di YouTube tuh, di Malaysia, di YouTube, itu kalau minta-minta di luar negeri itu, pakaiannya pakaian Muslim. Sengaja, kan bukan Muslim. Itu tuh yang apa? Di Malaysia juga begitu. Orang Malaysia tahu, lihat tuh di tes di YouTube, baca syahadat itu nggak tahu. Ya, orang Muslim itu di London itu kan gubernurnya orang Muslim. Dicoba, orang London itu mencoba. Tanya-tanya orang-orang warga. Yang pengemis-pengemis itu pakainya Muslim. Kalau kita ngemis. Itulah. Ya begitulah. Memang udah ketentuan zaman, akhir zaman itu Nabi bilang ya begitu. Sehingga kalau kita lihat itu, kita sendiri malu. Ya kan? Dulu kita itu begitu, jadi yang dibanggakan sama bangga ya, kita bangganya itu bangga salah ya, kita bangga wah Nabi kita itu begini, umat Islam itu begini, jaya begini. Tapi sekarang itu nggak ada, kita itu nggak ada apa-apanya, jauh dari nilai-nilai keislaman. Seperti saya bilang, kamu ini sendiri udah sekian tahun jadi orang Islam, kalau ditanya tentang bagaimana konsep Islam itu pun nggak paham. Itu saya tanya tadi, kamu kalau betul ngikutin Nabi, bisa nggak kamu nyediain buat mutiara itu 400? Itu minimal. Berapa yang gaji yang kamu harus dapatkan per bulan dari habis lulus? 400, minimal 500 juta lah. Per zaman sekarang itu Nabi itu sebenarnya lebih dari 1 M. Itu kita gimana? Kamu lulus nih, yang katanya umurnya 17, tambah 21 tahun, kerja 4 tahun kamu. Kerja di Indomaret, kerja di mana, dapat nggak itu besok? Ngelamar mutiara yang minta maharnya 400 juta. Kira-kira mutiara itu bisa kawin nggak besok? Kalau nggak mutiara ini, yang saya lihat ini si Dinda. Siapa lagi nih? Bisa, minta nggak segitu? Nah, ada nih yang perempuan semua. Kamu minta mahar berapa besok? Sanggup nggak laki-laki itu kamu kasih tuh? Segitu. Kira-kira menurut kamu nih yang perempuan sanggup nggak mereka itu ngasih segitu mahar? Setelah 3 tahun mereka nih lulus kuliah nih teman-teman kamu tuh. Menurut kamu bisa nggak tuh ngasih 500 juta deh? Nggak 1 M. Yang ada biasanya. Kan nggak mungkin kan? Bukannya nggak mungkin, mungkin sih, tapi jarang yang bisa begitu. Habis lulus nih, nganggur, kalau kerja ya kerja biasa-biasa aja, jadi kerja-kerja bawah gitu kan misalnya. Berapa yang dia mau capai untuk bisa seperti Nabi? Kan jauh. Itulah saya bilang, kekurangan kita itu tidak belajar bagaimana realita daripada umat Islam itu yang diajarkan Nabi. Makanya sekarang itu umat Islam itu terbelakang. Dan selalunya ekonomi itu dipisah. Ini loh ekonomi syariah, ini ekonomi yang non syariah. Jadi akibatnya orang belajar agama pun dipisah nih. Kalau mau belajar agama, itu belajar agama. Dan kalau belajar dunia, belajar dunia. Itu loh. Pemisahan. Kemudian negara juga gitu. Ini negara, ini agama-agama jalan. Negara nggak bisa disamain sama apa? Negara nggak bisa di agama. Karena nggak bisa sejalan gitu loh. Itulah yang kita alamin sekarang, makanya agama jalan sendiri, negara jalan sendiri. Sehingga konsep-konsep untuk bagaimana kesejahteraan bersama itu nggak bisa jalan. Bagaimana menciptakan kesejahteraan bersama? Isinya korupsi semua. Orang Islam semuanya juga Islam.
Coba yang tukang minta-minta tuh yang jadi badut di tengah jalan kan, di simpang lampu merah jadi badut. Kamu agama kamu apa? Islam. Islam itu artinya apa? Sejahtera. Oh, berarti hidup kamu sejahtera jadi badut. Nah, coba yang jadi badut begini. Kalau nggak minta-minta di jalan kotrek-kotrek. Siapa kamu? Agama kamu apa? Islam. Islam itu artinya apa? Artinya sejahtera. Jadi kan aneh gitu antara dia Islam dengan realitanya tidak Islam. Nah itu saya yakin itu. Sebenarnya Islam. Islam hanya doang yang Islam. Hidupnya nggak Islam. Nah, itu yang terjadi zaman sekarang. Nah kamu ini, saya nggak pengen kayak gitu. Saya pengen itu kamu tuh paham betul, belajar betul-betul ekonomi, sehingga kamu ngerti betul, oh begini loh pasar. Yang disebut kesejahteraan begini loh. Tidak ada yang namanya umat Islam itu yang terpinggirkan dengan konsep ekonomi. Ekonomi itu, oh yang penguasaan ekonomi nggak bisa. Kita tuh harus nguasain, kalau bisa kita nguasain matan jurmiyah. Tapi kalau urusan pasar nggak perlu. Yang kita kuasain itu bagaimana naat manut atau enggak urusan apa. Nun mati ketemu dengan fathah. Nun mati udah mati ketemu lagi sama itu sukusa. Itu yang dibicarain terus ributnya itu lagi. Ini halal, itu haram, ini hukumnya apa? Ini. Itu kan coba Islam itu semakin jauh kita dengan ajaran Nabi. Itu yang saya ingin tuh kamu berpikir, betulkah kita ini itu? Saya ingin tuh kamu tuh mulai merubah, revolution, revivalis. Kalau di Islam itu ada yang namanya revival, ada yang namanya revolution, ada yang namanya itu kebangkitan, ada yang namanya itu bagaimana menciptakan pembaharuan. Itu perlu agar kita tuh paham ajaran Islam. La yaslu awakhir umma illa bimasoluha awaluha, kata Imam Malik itu. Kalau akhir zaman ini, kalau orang tidak diajarkan bagaimana mengajarkan ilmu pengetahuan seperti zaman Nabi, itu tidak akan mungkin manusia itu akan sukses seperti yang dialami para sahabat, para tabiin, nggak bakal. Kenapa? Karena harus diajarkan metodenya itu sesuai dengan ajaran itu. Kalau beda dengan menyimpang itu ya akhirnya tidak Islami akhirnya. Akhirnya ya itu tadi, Islam itu ya begini, terpuruk terus. Nah makanya selalu orang berpikir bagaimana menciptakan sistem yang Islami kembali. Karena kan memang ada satu hari nanti di akhir zaman ini Islam itu akan bangkit kembali. Karena tidak mungkin Islam ini terpuruk kecuali akan bangkit kembali. Yang dulunya jadi dari bangsa yang dijajah, hasil jajahan, sebenarnya kan berhasil kaum penjajah terhadap umat Islam di seluruh tempat. Ketika umat Islam di seluruh tempat itu dijajah, termasuk di kita, nah itulah ketika itu masyarakat itu harus bangkit dari penjajahan, merdeka, kembali lagi menemukan kesalahan kita. Itu loh. Itu yang sebenarnya saya ingin memberikan masukan ke kamu, biar kamu itu menjadi motivasi. Kalau sebatas kamu belajar teori, belajar hanya ekonomi, tidak mengerti paham bagaimana konsep menciptakan kesejahteraan, ngerti kesejahteraan pun akhirnya jauh. Bagaimana kesejahteraan itu akan bisa mau didapat kalau kita nggak ngerti pasar? Nggak ngerti pasar, nggak ngerti uang, ilmu dari mana? Apa kita ilmunya dari apa? Ngepet dapetinnya? Kan enggak. Kan kita harus kuasin pasar. Kembali lagi ke pasar. Bagaimana penguasaan pasar? Karena kan duit itu didapat dengan cara penguasaan pasar. Kita dapat duit ini, caranya adalah bagaimana kita ini
itu bisa menguasai pasar. Nabi untuk mendapatkan penguasaan pasar gimana? Para sahabat diajarkan nih, penguasaan pasar begini metodenya nih, sehingga pasar itu dikuasai. Jadi uang itu akan masuk, dan uang itu, sistemnya uang itu yang disebut keuntungan laba itu memang harus dibagi. Karena apa? Keuntungan itu kalau seandainya mampet di satu tempat, dia tidak mengalir, sama seperti air. Air itu kalau tidak mengalir, dia bau, busuk dia. Tapi dia kalau mengalir, air itu jernih. Nah, itulah konsepnya bagaimana menciptakan sistem keuangan. Itulah yang disebut ilmu. Tidak bisa dipisahkan ini syariah, ini non syariah. Beli sepatu, oh yang syariah modelnya begini. Seperti teman kamu tadi bilang. Kalau yang syariah itu, niat Pak, katanya. Niat. Ya betul juga sih, beli sepatu, nawaitu sepatu hijau, ya kan? Yang satu nggak pakai niat, pakai duit. Itu coba kamu pikirin baik-baik. Kalau nggak kamu pikirin baik-baik, kamu tuh sama aja sama yang lain, orang awam. Tahu orang awam? Nah, kalau orang awam tuh itu udah banyak merugiin orang lain lagi, merugiin Islam. Itu saya minta-minta aja pakai baju Islam, ngemis di jalan pun pakai baju Islam, segala sesuatunya itu ngemisnya itu pakai Islami semua. Ini yang jadi bikin malu tuh, Islam tuh jadi malu. Itu kita itu yang harus merubah, tidak begitu sebenarnya. Nah, itulah yang diajarkan di sini. Di kampus tuh tujuannya mengajarkan supaya melahirkan kamu itu orang-orang yang pintar soal bagaimana sistem ekonomi, sistem keuangan, sistem ekonomi, sehingga bisa menguasai pasar. Itu loh, penguasaan kamu terhadap pasar, kamu punya pasar tersendiri, penguasaan kamu terhadap pasar, otomatis uang akan masuk. Kalau kamu banyak uang, otomatis keinginan kamu bakal tercapai. Apa yang kamu pengen? Kalau banyak uang, kamu mau pertama makan enak, bisa. Dapat penghasilan enak, bisa. Punya tempat tinggal enak, bisa. Mau istri banyak, bisa. Kamu jadi orang baik, bisa. Kamu mau jadi orang yang bagi-bagi ke keluarga duit, bisa. Lah ini kan enggak, pola pikirnya apa? Pola pikirnya kayak gimana kan belum ngerti. Nah, itulah yang saya pengen sebelum kamu mulai perkuliahan ini, kamu pikir baik-baik. Diniatin betul-betul kamu tuh supaya dapat ilmu sehingga kamu bisa menciptakan kesejahteraan. Buat siapa? Buat dosen. Kamu punya duit terbagi ke dosen. Nggak ada dosen, sepeser pun, seperak pun, kagak bakal lu bagi gua. Tapi buat diri lu sendiri. Lu belajar serius, itu buat diri lu sendiri. Itu yang perlu pahamin. Kamu belajar nih semua buat diri kamu sendiri. Jangan nganggap itu saya itu ngomong kayak gini tuh buat diri saya. Seperak pun kalau kamu jadi apa, belum tentu dapat. Kamu terjadi apa, belum tentu. Kamu ngasih duit, belum tentu dapat duit dari kamu. Nggak ada. Kamu mikir baik-baik. Kalau kamu mau sukses, kuncinya di situ. Semua para sahabat itu diajarkan sukses, nggak ada yang nggak sukses. Coba sebutin. Nggak ada urusan dunia itu minta-minta. Nggak ada bikin masjid itu minta-minta. Pernah kamu baca dalam sejarah orang Islam bikin masjid minta-minta? Nggak ada. Coba kamu otak kamu tuh berpikir sekali-sekali. Kagak ada umat Islam tuh zaman dulu ke zaman Nabi, zaman para sahabat, tabiin. Ada juga orang umat Islam itu bikin masjid megah-megah. Bukti dalam sejarah pun ada. Bukti sejarah kalau nggak dihancurkan oleh
orang-orang itu terbukti di mana coba? Sampai di Cina pun Masjid megah itu bikinan umat Islam. Bukares, Samarkand, di Rusia, itu bangunan yang bagus orang Islam yang bikin. Nggak ada yang minta-minta duit tengah jalan. Coba kamu pikir. Kamu mau kayak gitu. Sama. Nggak ngerti Islam. Percuma kamu kuliah. Ngabisin duit. Nah, makanya itu saya bilang, karena ini pertemuan pertama saya kasih tahu mulai sekarang. Belajar yang serius. Bukan karena saya. Buat diri kamu. Buat kesejahteraan kamu. Kamu kalau ngerti, paham soal keilmuan Islam itu tidak mungkin. Yang namanya, yaitu ilmu itu pasti mengangkat derajat orang. Itu hukumnya semacam begitu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yarfa'ul ladzina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kalau kita punya ilmu, itu pasar ekonomi, itu pasar ekonomi kan bahasannya itu. Nah, mumpung kamu masih muda, ya kan? Mumpung belum punya melangkahnya itu, karena kamu kan baru dewasa, ya kan, belum tahu nanti masalah kehidupan rumah tangga yang berat, ya kan. Karena orang-orang gara-gara masalah ekonomi cerai, masalah ekonomi bunuh orang, masalah ekonomi macam-macam. Nah, kamu kan belum menghadapinya. Dari sekarang itu Allah udah kasih kesempatan kamu kuliah yang benar, belajar yang benar, niatin ikhlas, betul-betul kamu belajar lillahi ta'ala. Kalau dapat kamu ilmu, bisa sejahtera seperti yang dialami para sahabat. Kalau kita pahami bagaimana penciptakan kesejahteraan, kamu lihat itu Islam itu berkembang, itu kita aja yang bisa bangga-banggain aja. Islam itu kaya begini, berkembang sedemikian rupa, masyarakatnya makmur, ya kan? Itu zaman dulu itu sampai orang susah cari orang yang mau terima zakat, itu bayangkan itu. Zamannya Umayyah aja itu orang terima zakat itu aja udah susah. Orang yang mau terima zakat itu udah nggak ada. Baitul Mal itu berfungsi baik. Jadi kesejahteraan itu tidak ada anak-anak terlantar, janda-janda, anak yatim yang jadi badut pinggir jalan di tempat-tempat lampu merah. Kenapa? Ada yang ngurusin Baitul Mal. Dapat duit. Orang tengah jalan kurang duit, ke masjid aja. Kenapa? Karena musafir menurut hukum Islam dapat duit, dikasih duit. Dan masjid-masjid kaya-kaya, tidak ada yang ngucrak-ngucrik sana. Itu kan sistem yang dibuat oleh Nabi. Kesejahteraan bukan berdasarkan dari perang, tapi bagaimana sistem ekonomi dikuasai. Penguasaan ekonomi oleh umat Islam itu yang sebenarnya kita ingin pelajari itu di situ. Nah, oleh sebab itu saya ingin belajar itu kamu itu, karena kebetulan bahasannya itu tidak sedemikian majemuknya, cuman bahasannya kecil mengenai mikro Islam. Nah, yang mata kuliah lain saya nggak ngerti deh. Biar dosen lain. Saya cuma satu, pasar di sini penguasa. Bicara pasar, paham soal pasar. Oke? Ngerti nggak maksud saya? Paham nggak semua? Paham, Pak. Ya, Pak, paham. Paham, Pak. Siap. Paham nggak? Jangan-jangan saya nggak ada yang paham maksud saya. Yang penting paham. Ngerti mah belakangan. Paham nggak apa yang saya maksud? Ya? Kita mulai. Silakan pemakalan pertama. Oke? Kalau ada yang ingin bertanya kepada saya, silakan. Sebelum kita mulai kuliahan. Besok-besok saya mungkin nggak mau lagi ceramah. Ini hari ini doang. Saya biasanya malas kalau nyeramain orang. Ada yang ingin bertanya? Kalau enggak, kita lanjut ke makalah pertama. Ayo silakan. Bismillah. Mudah-mudahan bisa kita harapkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, kuliah berjalan dengan baik. Jadi kamu paham materi yang ingin kita bicarakan soal makro
soal mikro ekonomi. Ayo silakan pemakalah, Aska, kemudian siapa? Share screen, Pak.